orang gitu nggak suka menghafal nih teman-teman. Jadi lebih ke visualnya, mereka itu tahu kalau misalnya visualnya disugestikan dengan hal-hal yang bisa kita lihat seperti video atau di menolak lupa seperti ini, itu menjadi salah satu kayak membantu kita untuk bisa mengingat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini aku mau bahas untuk bagaimana cara kita belajar TWK tersebut agar mudeng, agar masuk ke otak. Jadi tips G2 belajar TWK agar lulus passing grade. Nah, passing grade dari TWK adalah 65 poin, yaitu sekitar 13 soal. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang ya mungkin teman-teman bisa terapkan. Yang pertama, teman-teman memang harus tahu kisi-kisi dari TWK sendiri. Sama seperti Tiu kemarin. Kalau kita nggak tahu kisi-kisinya, apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika kita belajar, maka kita buntu dan menyebar luas, serta tidak terarah. Jadi jangan teman-teman kayak aku pertama kali daftar CPNS tuh awal-awal belajar tuh aku karena nggak tahu, aku pelajari semua. Akhirnya aku mumet, pusing, dan aku nggak ngerti bagaimana caranya belajar TWK, apalagi yang berhubungan dengan menghafal. Nah, ketika udah tahu bahwa kita harus wajib hukumnya untuk mengetahui kisi-kisi, jadi kita belajar lebih terarah. Jadi yang seharusnya ditanya ya udah kita jawab gitu, nggak kemana-mana gitu. Pokoknya kita belajar, jadi kita fokus, tenang, nyantai. Kalau kita nggak bisa ya udah tinggalkan ya, kalau kita bisa kita kerjain. Dari tahun 2021 ini sendiri, menurut Menpar RB-nya nomor 27 tahun 2021 itu ada 4. Yang pertama ada nasionalisme, ada integritas, bela negara, dan juga ada pilar negara. Nah, bagaimana cara kita menentukan soal-soal dari 4 aspek ini, Ara? Nah, kalau nasionalisme ini yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan cita-cita itu berhubungan dengan soal-soal yang mengandung dengan bagaimana sih sebenarnya mempertahankan identitas nasional. Nah, itu lebih banyak ke penerapan gitu, sama seperti integritas dan juga bela negara. Tapi teman-teman, yang aku rasakan di sini adalah di TWK itu paling banyak soalnya adalah mengandung pilar negara. Pilar negara ada 4, teman-teman. Ada pilar negara yang dibahas di sini, memang harus hafal. Ya, kalaupun gak hafal, paling tidak kalau aku tipenya gak suka menghafal, ya aku baca, mendengarkan, dan melihat. Nah 4 pilar ini, yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertanyaan di pilar negara ini berhubungan, ada pertanyaan yang memang pasti seperti tanggal, tahun, siapa, di mana, dan kapan gitu. Tapi juga lebih banyak untuk penerapan sila-sila, teman-teman. Nah, bagaimana cara menjawab pilar-pilar tersebut? Nah, kita juga harus tahu, hafal dulu Pancasila ya. Kehafal undang-undang nggak apa-apa, tapi kita untuk ya masa SKD ini ya dengarkanlah undang-undang, atau kita ya sela-sela kita baca-baca. Yang penting kita tahu kata kuncinya, itu juga akan bisa untuk membantu kita menambah kosakata dalam membaca tersebut. Kalau nggak suka baca, nggak suka menghafal, ya paling tidak melihat gitu. Nah, di sini ada Pancasila, sila 1 berhubungan dengan ketuhanan. Nah, untuk bagaimana cara kita menentukan soal dia, kita coba lihat soal tersebut. Nah, agak sama dengan bahasa Indonesia, jangan terpaku dengan soal yang panjang terlebih dahulu. Kalau misalnya ada soal yang panjang ketika kita mengerjakan, maka langsunglah ke soal terlebih dahulu, baru kita baca statement yang ada di soal tersebut. Nah, jadi bagian pertanyaan terlebih dahulu, baru kita bahas yang di bagian atasnya. Nah, kenapa aku tekankan sekali kepada 4 pilar tadi ya? 4 pilar tadi itu ada Pancasila. Nah, Pancasila ini teman-teman, ini membahas tentang apa sih? Nah, Pancasila ini gak jauh-jauh pertanyaan dari ideologi dasar dan ideologi NKRI, nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berhubungan dengan penerapan kita gitu loh. Ada perbandingan ideologi serta sikap positif. Nah, ya ada juga Undang-Undang Dasar 45. Ini berhubungan dengan apa? Pertanyaannya adalah konstitusi, ada jenis konstitusi, ada sifatnya, ada penyimpangan terhadap konstitusi tersebut, amandemen undang-undang. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada sejarah penemuannya, ada landasan hukumnya, ada lambang negaranya, konsep dasar, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman harus baca itu aja. Udah, kalau udah dapat ini kisi-kisinya, pasti udah banyak dapat soal yang bisa teman-teman jawab nanti. Kita bisa melihat video-video yang berhubungan dengan kemerdekaan, dengan Pancasila. Itu untuk tips orang itu gak suka menghafal nih teman-teman. Jadi lebih
lebih ke visual mereka itu tahu. Kalau misalnya visualnya disugestikan dengan hal-hal yang bisa kita lihat seperti video atau di menolak lupa seperti ini, itu menjadi salah satu kayak membantu kita untuk bisa mengingat gitu. Di pas Citra Sandi pun kemarin yang ini video yang ketika aku live streaming sama dia juga menyampaikan itu, menolak lupa gitu. Jadi kalau misalnya kita malas belajar, ya udah kita nonton itu aja gitu. Itu juga nggak hanya menolak lupa aja, banyak video-video nasionalisme yang lainnya yang akan membantu kita gitu, berbentuk ingatan seperti nilai-nilai atau pertanyaan yang pasti. Seperti lihatlah video-video tersebut untuk membantu kita, bener itu akan ada yang masuk pasti. Tips lainnya adalah teman-teman harus update tentang isu saat sekarang. Kenapa? Isu saat ini tuh akan ada pertanyaan gitu loh di TWK gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu isu sekarang, tiba-tiba kayak ada pertanyaan itu, pasti bingung banget. Tapi paling tidak kita tuh memantau dan ikut gitu loh, ada perkembangan terkini tentang Indonesia. Jangan menutup diri untuk ya aku udah belajar ini ya. Semua pertanyaan tuh pasti ada yang berhubungan dengan masa yang sekarang gitu loh. Dan bukan tentang yang kita baca di kertas aja, tapi pasti berhubungan dengan hal-hal yang baru. Itu juga kemarin aku dapat soalnya yang berhubungan dengan saat itu tahun 2019 sendiri, tapi ujiannya tahun 2020, awal di tahun 2020. Itu pun kayak gimana ya, aku tuh kayak aduh kok aku nggak ada baca-baca ataupun nggak ikuti perkembangan ini, padahal ada soal-soal yang berhubungan dengan isu terbaru. Dan yang terakhir adalah untuk tips teman-teman biar bisa belajar TWK dengan mudah ataupun gampang dan bisa menghafal, ya jangan lupa untuk bisa try out, ingat lagi eksekusi. Karena untuk melatih kita itu teman-teman gak bisa cuma hanya membaca, tapi kalau kita nggak tahu kemampuan kita harus dites. Karena kalau sering benar kita TWK atau sering try out gitu, itu beneran ketika kita ujian kita nggak ngerasa itu kayak susah loh, bener deh, kayak ini bisa lah gitu pokoknya. Jadi aku sarankan teman-teman itu kalau memang niat untuk memperbaiki kehidupan atau status dan sebagainya, bukan berarti sebagai pekerja swasta atau pekerja ibu rumah tangga itu nggak baik ya, bukan. Tapi kalau memang ingin jadi CPNS ya udah silahkanlah. Kalau memang mau berkorban mati-matian ya berkorbanlah. Kalau jika belajar mati-matian ya belajarlah. Tapi usahakan untuk bisa fokus dan nyaman dalam belajar tersebut. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di kisi-kisi atau jawab soal di TKP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.